Assalamualaikum teman-teman. Di sini kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menghafal di usia yang sudah tua. Menghafal di usia yang sudah tua itu bisa menjadi tantangan, tapi bukan berarti tidak bisa. Ada beberapa tips yang memudahkan usia tua untuk menghafal Al-Quran. Apa aja? Simak videonya sampai selesai. Jadi, yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghafal Al-Quran. Ketika kita merasa hanya mampu dalam sehari menghafal 5 ayat, sebaiknya konsisten untuk menghafal 5 ayat saja dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun nantinya kamu merasa aku bisa lebih dari 5 ayat, tapi sebaiknya hafalkan 5 ayat dulu. Konsisten 5 ayat dulu. Ketika kamu hari itu bisa menghafal lebih, simpan hafalan itu untuk besoknya. Jadi kita harus punya tujuan. Sehari hafal berapa ayat semampunya kita, dan dalam sepekan kira-kira kita akan menyetorkan hafalan kita berapa kali. 2 kali kah? 3 kali kah? Atau berapa kali, itu semampu kalian. Yang kedua, buat jadwal rutin. Meskipun dalam sepekan hanya 2 kali menyetorkan hafalan atau 3 kali, tetapi setiap hari kita harus tetap menghafal. Untuk kelancaran kita di saat hari di mana kita harus setor hafalan kita, maka setiap hari kita harus hafalan, kita harus menghafal. Yang ketiga, gunakan metode pengulangan. Ini sangat penting bagi seluruh penghafal Al-Quran, tidak tua, tidak muda. Ketika kamu ingin menghafalkan 5 ayat itu, artinya kamu harus membaca per ayatnya sebanyak kemungkinan 15 atau 20 kali hingga kamu merasa kalau ayat itu sudah ringan ketika kamu ucapkan. Ini akan membantu kamu dalam mengingat hafalan kamu ketika kamu menyetorkan kepada ustadz atau ustazah. Yang keempat, gunakan teknik visualisasi. Dengan cara membayangkan makna atau tempat-tempat yang berkaitan dengan ayat tersebut, itu akan memudahkan kita mengingat ayat tersebut. Jadi lebih baik gunakan cara ini. Gunakan cara dengan kita membayangkan makna dari ayat tersebut apa sih, atau tempat-tempat apa yang berhubungan dengan ayat tersebut. Begitu. Yang kelima, ajak teman atau bergabung dalam kelompok. Menghafal itu, dalam menghafal kita akan mudah futur itu tidak semangat, lemes, males kayak gitu. Jadi kita harus banget nih punya teman, punya partner untuk menyemangati kita ketika nanti kita sedang malas, sedang futur gitu. Di pondok pesantren pun ustadz saya selalu berpesan, ketika kamu tidak punya hafalan, kamu harus tetap masuk di dalam halakoh. Karena apa? Karena di dalam halakoh tahfidz ada banyak energi yang menyebar ke diri kita. Energi orang-orang yang setoran, energi orang-orang yang semangat hari itu akan menyebar ke kita. Tapi kalau kita udah futur, nggak punya hafalan, terus nggak masuk halakoh, ya kita akan tetap males-malesan entah sampai kapan. Yang keenam, istirahat yang cukup dan jaga kesehatan. Terutama untuk orang-orang yang sudah tua, yang masih ingin menghafal Al-Quran, yang pengen bisa hafal Al-Quran, ya utamakan kesehatan, utamakan istirahat yang cukup. Karena ketika badan kita sehat, semangat kita akan keluar. Dan ketika kita sehat, memori ingatan kita akan lebih kuat. Dan yang terakhir, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Ini sangat-sangat penting. Untuk menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, jadi Allah tidak mungkin tidak menolong kita. Dan yang terakhir, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Dari semua poin, ini poin yang paling penting, jadi jangan lupa berdoa. Semoga bermanfaat.